Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mohon izin Pak, saya akan menjelaskan materi di pertemuan 9 yaitu tentang analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Eh, Pentingnya studi kelayakan usaha. Yang pertama, sebelum memulai bisnis baru, harus diadakan penelitian terlebih dahulu. Apakah bisnis yang akan dirintis menguntungkan ataupun tidak. Kedua, ada dua studi atau analisis yang dapat digunakan, seperti studi kelayakan usaha, feasibility study of business, atau analisa SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Next, proses dan tahap studi kelayakan, yaitu ada 4 proses dan tahapnya. Yang pertama, tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Yang kedua, tahap memformulasi tujuan. Yang ketiga, tahap analisis. Yang keempat, tahap keputusan. Analisis kelayakan bisnis ada terbagi macam-macam aspek, yaitu yang pertama, analisis aspek pemasaran, yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen, segmentasi pasar, target, nilai tambah, masa hidup produk, struktur pasar, persaingan dan strategi pesaing, ukuran pasar, pertumbuhan pasar, laba kotor, dan pangsa pasar. Yang kedua, analisis aspek produksi atau operasi, lokasi operasi, volume operasi, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja dan layout. Yang ketiga, analisis aspek manajemen, yaitu tentang kepemilikan, organisasi, tim manajemen, dan karyawan. Yang keempat, analisis aspek keuangan, yaitu kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi neraca, proyeksi laba rugi, dan proyeksi aliran kas. Selanjutnya, kita masuki di kriteria investasi. Jadi, untuk mengetahui layak tidaknya suatu investasi yang dilakukan dan menguntungkan secara ekonomis, dipergunakan 4 kriteria, yaitu yang pertama payback period, yang kedua net present value, tiga internal rate of return, yang keempat probability index. Next, payback period atau PBP, yaitu untuk menghitung jangka waktu pengembalian modal. Dan semakin cepat payback periodnya, semakin baik bisnis tersebut. Seperti contoh rumus di bawah ini, di dalam tabel ini. Itu payback period sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Next, kriteria nilai bersih sekarang. Nilai uang sebagai manfaat ekonomi dari usaha yang diperkirakan akan diterima di masa yang akan datang tidak sama dengan nilai uang yang diterima sekarang karena adanya faktor interest rate. Dan ini seperti digambar, inilah contoh rumus dari payback period, yaitu NPV dalam kurung I langsung saja, sedangkan PFT sama dengan dalam kurung 1 tambah I tutup kurung T adalah faktor nilai sekarang, di mana keterangannya adalah NPV adalah nilai bersih sekarang, sedangkan BT yaitu benefit atau aliran kas masuk pada periode T, sedangkan I kecil yaitu interest atau tingkat bunga bank yang berlaku, sedangkan T yaitu periode waktu yang disenggangkan, sedangkan dalam kurung 1 plus I kurang T yaitu diskon faktor atau faktor nilai sekarang atau PFT. Kita masuk di kriteria rasio manfaat biaya, benefit cost ratio. Rumusnya seperti di gambar, yaitu BCR sama dengan rumusnya, dan rumusnya seperti di gambar. Manfaat ekonomis diperoleh apabila BCR lebih besar dari 1. Kriteria internal rate of return, IRR,
adalah suatu interest rate yang membuat nilai net present value atau NPV menjadi nol atau disebut juga indeks keuntungan. Yang kedua, kriteria IRR. Bila IRR lebih besar dari MARR, maka bisnis layak secara ekonomis, di mana MARR yaitu minimum attractive rate of return. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.